Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al kitab syaikhina bin Zainuddin al-Mubari wa hadratin Nabi Allah hadir bal bin malkan wa sayyidina sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang taubat. Di Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallah. Jadi taubat itu kepada Allah. Bagi siapa sih yang taubat itu? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Yaitu orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, melakukan kejahilan, melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian dia taubat sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum telat, sebelum matahari terbit di arah barat. Berarti kiamat. Kalau matahari terbit di arah barat, kiamat tandanya. Sebelum nyawa ada di tenggorokan, nyawa sudah cengap-cengap di sini, terus saya beriman, saya tobat. Kayak dulu Fir'aun udah ditenggelamin oleh Allah, terus dia bilang amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya deh sama Tuhannya Nabi Musa, tapi telat, nggak bisa, nggak diterima. Giliran waktu hidupnya kemana aja, nggak mau disuruh tobat, nggak mau tobat. Ketika nyawa sudah di sini, baru bilang saya pengen tobat, saya pengen tobat. Sebelum mati, ya tobat itu diterima. Ya waktu kita sehat nih, tobat diterima. Dulu ada, zaman dulu tuh ada orang yang membunuh 99, bayangin, membunuh orang 99. Nggak cocok bunuh, nggak cocok bunuh. Dia nanya ke orang yang pinter, ke ahli ilmu. Ini yang nunjukin rahib, ya. Datang dia ke orang pinter, nanya, apa bisa tobat nggak sih? Jawabannya apa? Jawabannya, lah, kamu nggak bisa tobat karena terlalu gede dosa kamu. Masa membunuh orang 99? Akhirnya dia itu membunuh yang ke-100-nya itu. Yang orang pintar tadi dibunuh lagi sama dia. Kesel, minta tobat, katanya nggak bisa kamu karena terlalu besar dosanya. Akhirnya kesel, dibunuh sama dia. Jadi 100. Tapi dia nanya lagi ke yang pinter, nanyanya ke yang pinter, yang alim, saya bisa tobat nggak nih? Saya membunuh 100. Kata yang pinter bilang apa? Nah, iya kamu bisa tobat sekarang. Yang benar, iya. Alhamdulillah dia bertobat kepada Allah tuh. Nah, selama perjalanan menuju rumah yang dia mau tobat di situ, berjalan di satu jalan menuju rumah orang yang tobat, jaraknya umpamanya 100 meter, baru 50 meter 50 meter lebih dia meninggal. Terus malaikat, akhirnya malaikat rahmat, malaikat adab ini debat. Kok malaikat bisa debat? Iya, mutusin orang itu. Kata malaikat rahmat, ini dia mau tobat nih, datangin ke kiai
mau tobat tapi di tengah jalan mati. Wah, ini mah udah nggak jadi tobat tuh karena mati duluan. Nanti dulu debat si malaikat itu. Tapi jarak dia antara dia dengan rumahnya kiai itu deket, tenimbang jarak dia sama rumahnya. Terus bagaimana? Kata malaikat azab bilang, la ya'malu khairan qad. Blas dia itu nggak punya kebaikan. Itu malaikat itu merupa wujudnya jadi makhluk, menghukumi orang itu. Jadi malaikat ngerubah wujud jadi makhluk untuk memutuskan orang yang tadi. Dia diterima nggak tobatnya? Akhirnya keputusan apa? Diterima. Alhamdulillah. Karena jarak antara dia ke rumahnya orang alim lebih dekat, diterima tuh. Makanya kalau ada seorang mukmin, kata Nabi, ketika berbuat dosa itu ada titik hitam di hatinya. Nih, umpamanya kamu melakukan ngelihat perempuan misalkan yang bukan mahramnya. Nah, itu ada titik hitam. Kemudian dia tobat, istighfar, maka hatinya bening lagi, titik hitamnya nggak ada lagi. Tapi kalau tidak tobat, zadat hatta ta'lu qalbu, malah nambah titik hitamnya, ketutup oleh titik hitam itu, makin banyak karatnya, makin banyak titiknya itu. Nah, supaya bersih nggak ada titiknya, tobat terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemarin tuh walaupun kita dosanya sebanyak gunung, sebanyak buih di laut, sebanyak pasir, sebelum tidur baca istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau atubu ilaih, diampunkan dosanya. Istighfar. Tapi bukan berarti habis istighfar ngelakuin lagi, habis istighfar melakukan lagi. Itu namanya istihza. Istihza itu geguyon atau bermain, ya, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Tobat istighfar, maksiat lagi. Nah, ini. Jadi tobat itu wajib seketika dari dosa maupun kecil, ya, walaupun kecil nih, dosa kecil benar-benar tobat, bukan tobat sambal. Tobat sambal itu apa? Pedas tapi enak lagi, artinya melakukan lagi dan lagi. Istighfar melakukan lagi. Nah, kayak tobat sambal. Syarat tobat itu pertama, menyesal melakukan dosa. Kedua, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat tobat yang benar-benar tobat, ya, tidak melakukan dosa yang sama. Kata Nabi, la yaliju ay la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, orang yang nangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal laban fid dar'i, sampai kembalinya susu kembali ke tempat asalnya. Enggak mungkin kan? Mungkin enggak air susu itu kembali lagi ke asalnya? Maksudnya paham enggak? Ibu yang nyusuin anaknya terus dimasukin lagi susunya, mungkin enggak? Enggak. Gimana, susah. Maksudnya orang yang takut sama Allah itu tidak akan masuk neraka. Nah, begitu ya. Yang takut kepada Allah tidak akan masuk neraka. Seperti si Alif, namanya contoh nih, Alif. Nah, Alif ini mah Alif lahir
terus masukin lagi, nggak mungkin kan. Nah itu sama kayak gitu, jadi tidak mungkin dimasukin lagi. Artinya orang yang takut kepada Allah itu tidak akan masuk neraka. Alhamdulillah. Makanya kita sering doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa an tawaffana 'alal imani wat taubah. Nah, ini doanya. Minta husnul khatimah, akhir kita umurnya itu semoga husnul khatimah dan dijauhkan dari jeleknya su'ul khatimah, dan diwafatkan dalam keadaan iman dan taubat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa an tatawaffana 'alal imani wat taubah. Dan kita itu husnul khatimah.